Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel Gen E Komputer. Kali ini saya akan share bagaimana cara membuat ilustrasi program PSGB yang ada di Prudential. Pertama, login Propose, itu udah standarnya ya. Login Propose, klik ISQS dan ISPAJ di sebelah kiri. Ini diklik ISQS. Anggap semua instruksi ini udah tahu semua. Langkah selanjutnya buat proposal baru, ini plus bawah, ini udah pada paham semua. Nah, ini siapa calon tertanggung, kita pakai yang atas saja. Untuk tujuan asuransinya kita pertama pakai proteksi jiwa aja, nanti yang lainnya kita tambah di belakang. Kita lanjutkan dulu biar lebih simpel. Nah, di sini karena kita mau buat PSGB yang tradisional atau mau yang konvensional atau syariah. Maaf, bukan tradisional. Kalau PSGB itu nggak ada tradisional, jadi dia unit link. PSGB itu unit link, konvensional atau syariah. Saya contoh untuk yang syariah dulu ya. Untuk nama, di sini ketik nama siapa, nama nasabah, nomor HP, tinggal dicantumin nomor HP-nya berapa. Ini jenis kelamin, perokok atau tidak, tanggal lahir kita setting di 80 ya, 1980. Pekerjaan anggap aja ini karyawan umum. Karyawan umum itu setara kerja pabrik. Kerja pabrik kita masukin karyawan umum. Jadi masuknya kelas 1. Status pernikahan kita anggap sudah menikah. Anggaran budget untuk PSGB kita masukkan 500.000 per bulan. Klik lanjutkan. Oke, di sini sudah tertera nama nasabah Goni Rosidin, umurnya 40 tahun, tidak merokok. Pekerjaan sebagai karyawan umum. Di sini sudah ada rider 1 Prolingtem. Di sini kita tambahkan lagi mau manfaat apa, kita pakai PPH. Saya coba pakai yang PPH plus ya. PPH plus berarti yang paling atas. Pakai PPH plus. Mau pakai apa lagi? Di sini kalian tinggal pilih. Kalau udah pakai PPH plus, Pro Hospitalnya nggak usah dipilih. Ini nggak usah dipilih. Kalau udah PPH plus, ini nggak usah dipilih. Double. Ini ada Pro Accident, ini kecelakaan. Ini sama kecelakaan juga. Ini Pro Wiper, Pro Payer, Pro Early. Ini untuk penyakit kritis. Sama, ini penyakit kritis. Ini Parent Payer, Spouse Wiper. Oke. Saya untuk saat ini ambil contoh yang PPH dulu ya. Jadi nggak usah banyak rider supaya si nasabah juga nggak beban karena biaya asuransinya terlalu berat. Jadi ambil yang pentingnya aja. Kalau emang butuhnya kesehatan, ya ambil yang kesehatan. Kalau dia nggak butuh yang lainnya, anggap dikosongin. Kita anggap kesehatan dan asuransi jiwa. Jadi 2 rider aja yang kita pilih. Untuk investasinya ini kalian bisa pilih sendiri. Kalau saya lebih suka yang rupiah manage fund. Manage fund di sini saya ambil
100%. Kenapa manage fund? Kita jaga-jaga aja, ngambil yang paling aman. Kalau agresif naiknya tinggi, turunnya juga tinggi. Oke, ini terserah nasabah maunya mana. Ini hanya contoh. Top up-nya kita samain, manage fund juga, jenis investasinya 100%. Rekomendasi alasannya ini terserah kalian mau apa. Ini bebas, klik di yang kosong, klik lanjutkan. Oke, kita masuk ke halaman kalkulator. Di sini kita tutup dulu kalkulatornya biar enak. Ini frekuensi pembayarannya mau apa, bulanan, 3 bulan, setengah tahun atau tahunan. Kita yang bulanan dulu. Tadi budget kan 500, jadi dia otomatis isi 6 juta per tahun. Ini shapernya kalian mau isi berapa, ini bebas, tergantung si nasabah mau masukin buat investasinya berapa. Saya setting di shaper anggap 0 ya, jadi dia itu hanya kebutuhan buat proteksi dulu. Gratis ujrah iya. Rencana pembayaran ini minimal 20 tahun, kita pasang 25 tahun. Tanya nasabah enaknya berapa tahun. Kontrasi backdate ini ditidak. Ini santunan asuransi jiwa, ini asuransi dasarnya 20 juta. Bos terproteksi iya. Ini link termnya mau berapa, link termnya UP kita isi 1M. Jadi dia fokus ke asuransi jiwa dan kesehatan. Masa kepesertaannya, nah ini tadi kan si nasabah umurnya 40. Kalau nasabah umurnya 40 dibikin 55, dia enjoy nggak? Kalau misalnya dia si nasabah kira-kira 55, wah terlalu dekat, kita setting agak jauh 65 gitu. Kalau misalnya 65, si nasabah berat di premi, ini bisa diturunin 55, nanti ketika umur 50 bisa di major ditambahin. Itu trik saya sih, jadi biar si nasabah setorannya nggak terlalu tinggi. Kita contoh ya, standarnya dulu umur 65 dengan UP 1M. Kita ambil plafon yang bronze bed dulu, 1 bed ini yang 1 juta. Monnya shapernya dipilih tidak ya, jangan pakai shaper. Kalau pakai shaper dipilih 5 juta, nanti kasihan nasabahnya udah masuk rumah sakit tetap mesti bayar 5 juta. Kita pakai shapernya, tidak usah dipilih. Masa kepesertaannya si kartu kita samain 65 sama kayak si Linktem. Oke, udah selesai semua. Ini shapernya dikosongin aja. Nanti nanya nasabah kalian maunya berapa untuk shaper. Ini kita hitung. Nah, ini di sini kontribusi unapplied-nya itu minus 10 juta. Minus 10 juta ini cara untuk cepatnya kemarin udah saya kasih tahu ya di yang sebelah tuh, yang di PCB 88. Ini saya kasih tahu lagi ilustrasinya biar gampang, triknya supaya jadi 0 cepet. 10898 ini langsung kita tambahin aja di sini. Di Linktem, jadi si santunan ininya nih ini tambahin jadi 30 juta. Ntar ini tutup dulu. Linktemnya 1M. Nah di sini kita buka kalkulator. Jadi
yang 10.898 ini tambahkan di sini. Nah, di sini. Jadi totalnya itu kan 16 juta. 16 juta 898 harusnya kan 667. Ini kita setting 9 kelipatannya, kita hitung. Oke, langsung kan ketiga ketemu. Preminya itu jadi kena 1,4 Oke, ini udah bisa dilanjutkan. Saya belum lanjutin dulu, mau buktiin si nasabah ini bisa di bawah premi 1,4. Triknya itu di sini yang tadi saya bilang. Nah, link temnya ini disetting jangan 65, disetting 65. Sama si PPH plusnya ini setting 55. Fungsinya apa? Pertama, si nasabah agak ringan, dengan premi 1,4 bisa lebih turun kan, karena kan usianya dia masih 40. Nanti ketika dia usia udah menginjak 50 bisa di major, diperpanjang masa asuransinya. Tapi kalau si nasabah punya duit banyak lah, nggak apa-apa, sampai umur 99 juga jadiin. Ini kita tes, hitung. Nah, ini ada kelebihan 3944 ini ada dua opsi. Yang 315 nya ini bisa ditambahin di link tem, atau si ininya nih mana. Nah, ini 16 jutanya dikurangin 3.900.000. Jadi cara ngitungnya gini, kita pakai kalkulator. 16 juta dikurangin ini 3944.333, kurangin 3944.333, jadi 12 juta. Copy, ini kita hapus, masukin ke sini, tempel. Nah, kita hitung. Oh, dia nggak mau formatnya mesti diketik manual. 12 954 954 667, nggak mau di copy paste dia. Tuh kan, 0 kan, cepet langsung 0. Ini langsung ada peringatan kontribusi kelipatan 1000. Ini karena ada 667 nya, kita bikin 5000 ini ya. Nah, ini ada kelebihan. Oke, lumayan kan preminya, jadi 1 juta tadi 14 dengan manfaat yang sama. Link temnya 1M, PPH plusnya tetap 1 bet. Kita setting ininya aja, masa kepesertaannya. Jadi nyeting masa kepesertaannya itu pengaruh banget ke premi. Oke, dari sini kita lanjut. Nah, ini rekapannya ya kan, 1.079.000. Ini quote pertama. Kita buat quote kedua. Quote keduanya ini yang settingan tadi yang umur 65. Cara bikin quote kedua itu titik 3 atas kanan atas tuh, itu diklik, itu tambahkan quick quote. Prosesnya sama kayak awal tadi, ini sama semua, tinggal lanjutkan saja. Di sini yang kita rubah, ini nggak ada yang dirubah, ini lanjutkan.
Ini lanjutkan lagi. Nah, di sini kita rubah. Ini kita hitung dulu pancing. Nah, udah keluar. Nah, ini masa ke pesertanya kita setting 65. Ini masuk ke pesertanya 65. Oke. Jadi kita rubah, nanti perbedaannya ketahuan. Ini kita tambahin lagi, kita tambahin 12, kita hitung lagi ya. Kita copy, tempel 3943 yang ini nih, yang minus 3943 yang kontribusi unapplied itu kan minus 3943. Jadi kalau itu minus berarti ditambah 3943 667. Jadi ini nggak bisa di copy, kita manual. 16 juta, jadi kontribusi tahunannya itu 16 juta. 898 667. Oke, ini kita hitung langsung 0 kan. Di sini ada peringatan kontribusi dalam kelipatan 1000. Ini kita genepin ke depan 8 jadi 9.000 ya. Oke, sip, udah. Di premi 1,4. Ini kita lanjut. Iklan sebentar. Oke, ini quick out pertama dengan manfaat yang sama, premi 1.179.000. Ini quick out kedua 1,4, manfaat yang sama, bronze B dan link tem 1M sama bronze B link tem 1M dengan premi yang berbeda, selisih 400.000. Kalau kamu menjadi nasabah, kamu lebih pilih yang mana? Kalau saya pilih yang ini. Manfaat sama, preminya lebih murah. Bedanya hanya di umur tadi kan, yang saya bilang 55, yang ini 65. Emang selisihnya sih 10 tahun. Cuman kan kalau sekarang umur 40, untuk mencapai umur 65 itu terlalu jauh ya, kan umur kita nggak tahu sampai 65. Kita jalanin dulu yang sekarang, nanti ketika si nasabah menginjak umur 50 bisa di major, diperpanjang. Jadi itu sih trik dari saya. Jadi si nasabah juga enjoy. Jadi kita per-peran aja, nggak usah nyari komisi gede-gede. Intinya nasabah nyaman, bayarnya lancar. Oke, kalau si nasabah udah pilih yang ini enjoy, tinggal klik pilih. Jadi si nasabah pilih yang ini merah ya tandanya tuh, dia udah pilih merah. Abu-abunya pindah ke sini. Ini nggak dipilih yang abu-abu, jadi pilih yang merah. Udah pilih ini, klik lanjutkan. Oke, polis yang sudah dimiliki, anggap aja si nasabah sudah punya BPJS. Ini mengerti kebutuhan Anda. Nah, ini kita masuk ke angka selanjutnya. Anggap si nasabah tinggal tanya punya apa dia, tabungan, deposito, saham atau lainnya. Tinggal ditanyakan sejauh mana pengetahuan Anda terkait investasi. Ini tinggal dipilih mana, terserah. Apa tujuan investasi, bebas. Sejauh mana toleransi risiko, sejauh mana pengalaman Anda berinvestasi. Tinggal dipilih, ini bebas mau yang mana aja nasabah, tinggal pilih. Oke, sudah dipilih semua, klik lanjutkan.
Ini kita balik ke sini. Untuk investasinya tadi kan manajemen sama aja manajemen. Ini saat dana top up ini mau diisi silahkan, nggak diisi nggak apa-apa, langsung buat ilustrasi lengkap. Oke, proposal sudah jadi. Ini proposalnya sudah jadi. Untuk premi bulanannya 1.079.000. Oke. Di sini kita nggak fokus ke investasi ya, ini fokus ke proteksi. Makanya untuk savernya ini nggak ada 0. Saya lebih suka investasi seperti ini. Jadi kalau nasabah mau fokusnya ke investasi, jangan saranin di unit link. Kalau saya nyaraninnya buka polis yang tradisional, PCB 88 atau Pro Cinta untuk savernya. Jadi punya dua polis ini maksudnya itu si nasabah itu fokusnya istilah itu kata begini, kalau dia emang fokus mau ke proteksi, kasih polis khusus untuk proteksi. Kalau nasabah khusus mintanya yang investasi, kasih yang investasi yang benar-benar uang kembali 100%. Uang kembali 100% kan itu ada produk PCB 88 sama Pro Cinta. Itu semuanya uang kembali. Jadi nasabah pun di awal penjelasannya sesuai aktual, jadi nggak ada nasabah yang kecewa di kemudian hari. Jadi kita ngomong apa adanya, pahit di depan. Kalau nasabah emang nggak mau, ya udah kita arahin yang Pro Cinta atau PCB 88 yang uang kembali. Tapi jangan berharap punya perlindungan kesehatan. Kalau punya perlindungan kesehatan, nasabah kalau masih NJ pakai BPJS, silahkan pakai BPJS. Untuk investasinya di PCB 88 atau di Pro Cinta. Kalau nasabah udah kecewa dengan BPJS dan ingin punya produk kesehatan prudensial, saya arahinnya masuk ke program PPH Plus yang full proteksi. Oke, ini yang PPH Plus biasa ya. Ini saya belum masuk ke Pro Solusi Sehat. Untuk Pro Solusi Sehat nanti ilustrasinya setelah video ini diupload. Oke, sampai di sini ini udah selesai proposalnya. Ini bisa dikirim ke nasabah kalian. Ini untuk plafon nanti dibaca aja. Kalau lihat di sini ini kecil tuh kan. Kecil. Ini saya ambil yang penting aja ya. Untuk plafonnya rawat inap itu sebenarnya unlimited, jadi dibayar sesuai tagihan. Nah, ini dibayar sesuai tagihan semua. Untuk plafon per tahunnya ini 12 miliar. 12 miliar ini totalnya. Sudah termasuk limit booster. Kalau untuk tahunan awal limitnya 3M, lumayan gede 3M limitnya. Oke, ini nanti bisa dilihat manfaat kesehatannya. Oke, biar lebih enak saya tunjukin aja di sini. Contoh biaya kamar. Biaya kamar ini penjelasannya kamar dengan satu tempat tidur dengan kamar mandi di dalam per hari maksimal sesuai dengan hari kalender per tahun. Ini udah pada paham kan ya maksudnya ya? Kamar dengan satu tempat tidur. Jadi di sini itu plafon untuk kelas kamarnya itu yang berdasarkan satu kamar tempat tidur. Mau harganya sehari 10 juta, 5 juta, 100 juta masuk. Intinya satu kamar satu tempat tidur. Itu plafon utamanya. Jadi bukan berdasarkan rupiah. Nah, makanya di sini plafonnya itu sesuai tagihan. Mana yang lebih besar antara harga kamar terendah
dengan satu tempat tidur dengan kamar mandi di dalamnya atau sebatas kamar gitu. Oke, ini angka 1 juta ini maksudnya kamar yang standarnya itu untuk satu kelas yang satu kamar satu tempat tidur itu 1 juta. Kalau misalnya aktualnya di rumah sakit itu nggak ada yang 1 juta, ada yang 10 juta sehari, udah masuk, nggak apa-apa, dibayar sesuai tagihan. Oke, intinya jangan sampai salah masuk di sini, salah persepsi nih. Diingat ya, kan kita plafonnya itu kan satu tempat tidur satu kamar. Nah yang jadi masalah itu kalau misalnya kita plafonnya 2 tempat tidur, kalau masuknya ke satu tempat tidur itu yang kena CES. Ini satu tempat tidur jadi aman, kalau turun kelas malah lebih aman lagi. Oke, kita masuk ke poin kedua, biaya unit perawatan insentif ICU termasuk NICU, PICU, HDU, intermediary ward, ruang isolasi atau unit perawatan insentif lainnya yang diakui. Itu penjelasannya itu per hari maksimal 150 hari. Maksud 150 hari per tahun itu dalam 1 tahun ini penyakit ini nih, penyakit yang ICU NICU itu maksimal 150 hari per tahun. Jadi kalau udah melewati 150 hari atau 151 itu kena biaya. Walaupun di sini dibayar sesuai tagihan. Lihat, ini jangan salah paham. Makanya si agent jangan asal nyebut, wah ini kartu hitam, kartu sakti. Nggak boleh gitu. Ini lihat plafonnya. Hati-hati kalau ngomong. Nih, tuh. Maksimal 150 hari tuh segedein tuh. Tuh gede gitu. Maksimal 150 hari per tahun. Jadi kalau melebihi 151 itu kena biaya. Kalau masih di bawah 150 hari itu dibayar sesuai tagihan. Mau berapa M juga itu dibayar sesuai tagihan tuh plafonnya tuh. Oke. Masuk ke poin ketiga. Poin ketiga ini biaya kunjungan dokter umum. Biaya kunjungan dokter umum maksimal 2 kali. 2 kali ya, dokter umum. Dokter umum 2 kali kunjungan per hari. Kalau di produk sebelumnya kan yang kartu merah tuh itu 1 kali kunjungan tuh sama dokter spesialis juga. Ini udah 2 kali kunjungan per hari. Sama ini dibayarkan sesuai tagihan. Langsung poin keempat, kunjungan dokter spesialis sama yang tadi yang saya bilang. Yang kelima, biaya tindakan bedah. Biaya tindakan bedah ini ketentuannya ini nggak ada, dibayarkan sesuai tagihan juga. Biaya aneka perawatan rumah sakit ini nggak ada penjelasannya, ini maksimal juga nggak ada. Ini saya mau tambahin sedikit untuk biaya aneka perawatan rumah sakit. Jadi biaya aneka perawatan rumah sakit itu termasuk kayak pampers tuh, pampers kalau untuk anak-anak ya. Pampers itu kalau misal di rumah sakit ada pampers di kasirnya, kita dapat fasilitas pampers buat anak kita. Ini udah ada plafonnya, kita dapat pampers tuh. Saya pernah kejadian nasabah anaknya itu butuh pampers. Lihat poin ini, jadi si pihak rumah sakit membolehkan ngambil pampers di koperasinya si rumah sakit. Bilnya masuk ke aneka perawatan rumah sakit. Oke, lanjut ke nomor 7. Biaya perawatan oleh juru rawat setelah rawat inap. Nah, setelah rawat inap maksimal 120 hari per tahun. Itu juru rawat inapnya. Kalau juru rawat inapnya lebih dari 120 hari per tahun itu kena biaya lagi.
Ini biayanya dibayar sesuai tagihan sama tuh. Poin ke-8 biaya ambulan. Nah ini banyak yang nggak dipakai nih biaya ambulan nih, padahal udah ada pelafonnya. Biaya ambulan lokal. Biaya ambulan lokal ini penjelasannya nggak ada, ini dibayar sesuai tagihan. Ini biaya ambulan lokal biasanya ketika pemulangan pasien habis rawat inap dipulangin ke rumah pasien pakai ambulan, itu nggak kena biaya. Ini ada biayanya udah masuk sini, jadi si pasien nggak usah bayar lagi. Poin 9 biaya fisioterapi, terapi okupasi dan terapi wicara. Ini maksimal 1 kali kunjungan per hari untuk seluruh terapi, maksimal 30 hari sebelum rawat inap, selama rawat inap, dan 90 hari setelah rawat inap, maksimal 90 hari per tahun. Tuh ingat tuh poinnya tuh, nggak boleh ngelebihin 90 hari. Ini dibayar sesuai tagihan juga. Biaya pendamping, nah ini banyak yang pada nanya nih biaya pendamping. Biaya pendamping di poin 10. Biaya pendamping itu per hari maksimal 150 hari per tahun untuk 1 orang pendamping yang tinggal 1 kamar dengan peserta yang diasuransikan. Contoh, yang pasiennya itu anaknya kan perlu didampingin sama orang tua atau kakak atau siapa dari pihak keluarga, yang dampingin 1. Ingat pokoknya 1 orang pendamping itu dapat plafon 650.000. Jadi 650.000 ini bukannya dikasih duit, jadi si biaya pendampingnya itu dapat kayak makanan apa gitu, itu berupa makanan biasanya. Kemarin sih pengalaman saya itu si biaya pendamping dikasih makanan senilai plafon itu, tapi kayaknya sih 6,5 kebanyakan mau makan apaan ya. 6,5 itu untuk maksimal 150 hari ya, tinggal dihitung aja 650 hari. Kita logika aja 650.000 bagi 150 hari berarti seharinya 4.000 makan. Sehari 4.000 makan apa 4.000, tapi kan nggak mungkin kan 150 hari gitu. Oke, ini udah, lanjut poin berikutnya ya. Poin berikutnya poin 11, biaya perawatan sebelum rawat inap. Setiap rawat inap maksimal 30 hari sebelum rawat inap. Nah, ini banyak yang salah paham di sini nih. Biaya perawatan sebelum rawat inap. Biasanya kan kalau nasabah masuk rumah sakit suka ada biaya itu tuh kayak cek darah, ya kan? Cek darah, terus cek apa gitu kok. Di penyakit pertama ketika dokter menyatakan wah ternyata bapak ibu harus dirawat inap. Nah, bonnya yang itu yang awal tuh itu jangan sampai hilang. Itu bisa dirembes karena belum mencapai 30 hari sebelum rawat inap. Itu bon itu jangan sampai hilang. Itu bisa dirembes lagi bonnya. Karena ini ada plafonnya tuh, dibayar sesuai tagihan. Kalau tadi kita di awal biaya cek darah itu 900.000, ya udah bonnya jangan sampai hilang. Nanti ketika setelah rawat inap itu dirembes masuk ke rekening kita. Oke, ini sebelum rawat inap. Ada lagi poin 12, biaya perawatan setelah rawat inap. Jadi setelah rawat inap pulang itu kalau bisa kita ya udah dipakai tuh plafonnya tuh, plafon rawat jalan. Ini kan rawat jalan ya.
biaya perawatan setelah rawat inap. Setelah rawat inap kan ada perawatan kan, ya anggapnya kan rawat jalan berarti kan, rawat jalan selama maksimal 90 hari. 90 hari itu kan berarti kan 3 bulan. Kalau setelah kepulangan si pasien lebih dari 3 bulan, ini nggak berlaku ya plafonnya nggak berlaku. Jadi kalau bisa, kalau habis pulang suruh rawat jalan, ya udah lakuin ini rawat jalan, yang plafonnya jadi bayar sesuai tagihan kok. Lanjut poin 13, biaya bedah rekonstruksi payudara setelah tindakan mastektomi dan akibat kanker atau kecelakaan. Ini ada biaya bedahnya. Bedah rekonstruksi wajah harus dilakukan oleh dokter medis dalam waktu 6 bulan sejak tanggal tindakan bedah akibat kanker atau kecelakaan. Ini plafonnya dibayar sesuai tagihan. Ini jelas ya. Ini poin 15, penggantian biaya untuk donor pihak ketiga atas transplantasi organ penting. Ini maksudnya ada nasabah butuh donor darah, itu biaya donor darahnya itu si pihak ketiga nggak usah bayar. Ini udah ada plafonnya di sini nasabah, jadi dibayar sesuai tagihan. Nomor 16, santunan manfaat santunan harian rawat inap. Poin 16, per hari maksimal 100 hari per tahun. Santunannya 1 juta. Ini ada santunan 1 juta nih rawat inap. Langsung masuk ke manfaat rawat jalan. Rawat jalan ini berlaku untuk kecelakaan. Biaya rawat jalan darurat hanya untuk kecelakaan. Biaya rawat jalan lanjutan hanya untuk kecelakaan. Biaya tindakan bedah rawat jalan. Biaya perawatan sebelum tindakan bedah rawat jalan. Ini tinggal dibaca. Kanker juga, kanker kan rawat jalan, cuci darah juga. Ini plafonnya tinggal dilihat di sini. Di sini plafonnya semuanya dibayar sesuai tagihan. Lihat poinnya, jangan lebih dari 30 hari, 90 hari. Ini tinggal dibaca nanti. Kita langsung lanjut ke manfaat lainnya. Manfaat lainnya ini ada santunan pemakaman. Jadi selain dapat manfaat asuransi jiwa UP yang 1M tadi, itu ada tambahan manfaat santunan pemakaman dari si kartu hitam, si PPH Plus. Itu santunan yang dibayarkan sekaligus untuk meninggal akibat sakit atau kecelakaan. Dapat santunan sebesar 15 juta. Terus ada lagi manfaat santunan HIV dan AIDS, dan santunan yang dibayarkan sekaligus per jiwa untuk HIV akibat transfusi darah atau pekerjaan. Kalau bukan akibat transfusi darah itu nggak dapat. Nah, ini enaknya yang syariah, ada manfaat santunan marhamah, poin nomor 3. Tapi kalau untuk konvensional, ini poin 3 nggak ada santunan marhamahnya. Ada cuma di syariah doang. Ini santunan yang dibayarkan sekaligus untuk meninggal akibat sakit kecelakaan sebagai polis penerima manfaat dengan santunan polis asuransi dasar. Nah, asuransi dasar dapat 15 juta lagi, lumayan tuh. Dapat tuh udah berapa tuh? 45 juta. Itu di luar 1M. Prime Saver perawat inap. Ini tidak ada. Tadi kan kita nggak ada savernya. Oke. Terus manfaat asuransi tahunan awal, ini plafonnya 3M. Pak, gimana kalau tahun pertama saya nggak pakai kartunya,
Saya rugi dong Pak? Nggak rugi. Kalau tahun pertama nggak ada klaim, plafonnya naik nih 10% nih, yang 3M. Maksimal itu 50%. Jadi selama 5 bulan berturut-turut nggak pernah dipakai kartu, udah plafonnya naik 33M dikali 50% ya, itu maksimal naik plafonnya. Tapi kalau pernah dipakai klaim sekali dalam 1 tahun, itu nggak dapat manfaat kenaikan 10%. Jadi kalau nasabah sehat pun plafon meningkat. Tapi kalau untuk limit booster ini udah mentok 12 juta, nggak bisa naik, nggak bisa turun. Jadi seumur hidupnya 12 juta plafonnya dia untuk boosternya limit. Oke, sampai di sini. Ini tadi saya udah jabarin manfaat PPH Plusnya ya. Kalau yang kurang jelas nanti tinggal dilihat di ilustrasinya masing-masing. Ini tinggal dibaca nih pengecualiannya. Jangan sampai salah penjelasan ya, dibaca dulu. Kalau bisa si nasabah juga ikut baca pengecualiannya. Oke, kalau udah paham semua, kita lanjutkan. Alasan rekomendasi. Oke, ini ridernya cuma 2. Ini kita pilih yang atas. Ini tanda tangan. Kalau si nasabahnya belum ada di depan muka kita, mau tanda tangan nanti aja pas ketemu. Jadi kita bikin ilustrasinya dulu. Ini lagi loading. Oke, kita pembuatan ilustrasi sudah selesai. Ini masuk ke SPAJ. Sebelum SPAJ ini pertanyaan terakhir. Saya calon pemegang polis, bahwa saya calon peserta yang diasuransikan. Selanjutnya disebut juga calon kontributor. Calon kontributor itu calon yang mau bayar preminya siapa? Si pemegang polis juga. Kalau yang bayar preminya bukan pemegang polis, tinggal klik lainnya, ketik namanya siapa gitu. Oke. Ini sebelum melanjutkan, apakah sebelumnya telah memiliki polis? Ini tidak. Ini apakah setuju dengan SPAJ ini? Ini tidak. Ini lanjutkan. Oke, sampai di sini proses cara pembuatan ilustrasi. Nanti next pembuatan SPAJ kita lanjut, takutnya terlalu panjang videonya. Oke, kalau ada yang masih kurang paham bisa ditanyakan di saya. Itu ada nomor HP saya, bisa kontak langsung. Atau mau buat ilustrasi yang nasabah baru, boleh japri ke saya buatin ilustrasi gratis. Oke, demikian ilustrasi dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua dan calon nasabah. Jangan malu-malu untuk hubungi saya. Oke, saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.